kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang evaluasi hasil belajar. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh tentang format penilaian, baik itu penilaian pengetahuan, sikap, dan juga psikomotorik. Nah, untuk contoh di sini, untuk identitasnya yaitu satuan pendidikannya SD Negeri 1 Sindang Danau. Muatan pelajarannya PPKN, pada kelas 5 semester ganjil, dan pada tema 1 subtema 2 tahun pelajaran 2020-2021. Dan materi pokok yang akan dibahasnya, yang akan dinilai yaitu nilai luhur Pancasila. Nah, untuk yang pertama yaitu ada kompetensi dasar. Nah, di sini saya mengambil kompetensi dasar 3.1 yaitu mengidentifikasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari KD atau kompetensi dasar tersebut, maka dapat dirumuskan indikator. Nah, di sini saya merumuskan 3 indikator. Untuk indikator yang pertama yaitu indikator 3.1.1, menganalisis nilai luhur sila-sila Pancasila. Untuk indikator yang kedua yaitu indikator 3.1.2 yaitu mengelompokkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan indikator yang terakhir yaitu indikator 3.1.3 yaitu mengelompokkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan KD dan indikator, maka dapat dirumuskan tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah mengamati video, peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati video, peserta didik mampu mengelompokkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu setelah mengamati video, peserta didik mampu mengelompokkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja untuk penilaian yang pertama yaitu penilaian kognitif atau pengetahuan. Nah, pada penilaian pengetahuan ini kita harus merumuskan indikator soal terlebih dahulu. Nah, indikator soal ialah indikator penilaian untuk menyusun kisi-kisi soal dalam menulis soal. Nah, berdasarkan KD dan indikator yang telah yang telah saya paparkan tadi, adapun contoh indikator soalnya yaitu yang pertama, dengan disajikan sebuah kalimat, peserta didik mampu menyebutkan nilai luhur sila Pancasila. Untuk yang kedua yaitu dengan disajikannya sebuah kalimat, peserta didik mampu menuliskan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu dengan disajikannya sebuah kalimat, maka peserta didik mampu menuliskan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari indikator soal yang tadi, maka diperoleh butir-butir soal. Nah, untuk soal yang pertama yaitu sebutkan 3 contoh nilai luhur sila ketiga Pancasila. Soal yang kedua yaitu sebutkan 5 contoh nilai luhur sila keempat Pancasila. Nah, untuk soal yang ketiga, tuliskan perilaku yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam sila Pancasila pada tabel di bawah ini. Nah, pada tabelnya ada 2 kolom yaitu kolom lingkungan dan kolom perilaku dan sikap. Nah, untuk kolom perilaku dan sikap ini dibagi menjadi 2 kolom, yaitu perilaku yang sesuai dan perilaku yang tidak sesuai. Jadi di sini peserta didik itu akan mengisi tabel sesuai dengan aspek-aspek atau pertanyaan yang telah diajukan.
Nah, berikutnya yaitu pedoman penskoran. Nah, untuk pedoman penskoran ini, saya di sini membuat sebuah tabel yang mana ada 3 kolom. Kolom pertama yaitu nomor, yang mana maksudnya ini adalah nomor soal. Nah, kemudian kolom kedua yaitu ada kolom kunci jawaban, dan kolom yang ketiga yaitu kolom skor. Nah, jadi untuk soal yang pertama atau soal nomor 1, kunci jawabannya itu ialah gotong royong, kerja kelompok, dan mempelajari kebudayaan dari daerah lain. Dan untuk skor pada soal nomor 1 ini diberikan skor 10. Nah, berikutnya yaitu soal nomor 2. Untuk kunci jawaban soal nomor 2 yaitu pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan ketua kelas, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak. Nah, untuk skor soal nomor 2 yaitu 15. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, di mana tadi peserta didik diarahkan untuk mengisi tabel. Nah, jadi di sini ada kolom lingkungan. Nah, lingkungan ini yaitu ada 3, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan masyarakat. Nah, untuk lingkungan sekolah, perilaku yang sesuai ialah menghormati teman beda agama, bersikap adil, dan tidak berkelahi dengan teman di sekolah. Sedangkan untuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasilanya yaitu tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, dan berkelahi. Nah, untuk skor dari soal nomor 3 pada aspek sekolah yaitu 25. Nah, kemudian ada lingkungan rumah. Nah, jadi perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila yang diterapkan di lingkungan rumah yaitu diantaranya menyayangi semua anggota keluarga, membantu orang tua, dan berdoa untuk orang tua. Sedangkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasilanya yaitu tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, serta membantah orang tua. Untuk skornya juga sama pada aspek sekolah tadi yaitu 25. Dan aspek yang terakhir yaitu pada lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat ini, perilaku yang sesuainya diantaranya yaitu menghormati pemeluk agama lain, gotong royong, dan menghargai pendapat orang lain. Sedangkan untuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang ada di dalam masyarakat yaitu melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, kemudian suka pamer, dan juga mencuri. Nah, untuk skor penilaian ini juga sama dengan skor untuk aspek lingkungan sekolah dan rumah yaitu skor 25. Nah, kemudian ada rekap nilai pengetahuan. Jadi tadi kan skor penilaiannya itu ada 20, ada 10, 15, 25, 25, dan 25. Jadi skor penilaiannya itu di antara 1, mulai dari 1 sampai 100. Nah, untuk pedoman penskorannya yaitu skor nilai sama dengan skor yang diperoleh siswa dibagi skor maksimal dan dikali 100. Nah, adapun format untuk merekap nilai pengetahuan yang diperoleh oleh siswa yaitu bisa dengan membuat sebuah tabel, di mana tabel ini berisikan kolom nomor, nama siswa, nilai yang diperoleh, dan predikat. Nah, untuk predikat ini, predikat A, jika peserta didik itu dengan rentang nilai 86 sampai 100. Dan untuk predikat B yaitu rentang nilai 70 sampai 85. Dan untuk predikat C yaitu dari rentang 60 hingga 69. Dan untuk predikat D yaitu apabila skornya kurang dari 60. Nah, jika kita sudah melakukan penilaian, tentunya kita akan mengetahui seberapa besar nilai yang diperoleh oleh siswa. Nah, adapun tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh guru diantaranya yaitu untuk peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM akan diberikan remedial, yaitu dengan menentukan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Oke, untuk selanjutnya yaitu penilaian afektif atau sikap. Nah, untuk penilaian sikap ini, saya di sini mengambil 3 contoh atau 3 aspek, yaitu aspek sikap percaya diri, sikap disiplin, dan sikap bertanggung jawab. Nah, di sini saya melampirkan deskriptor atau rubrik untuk setiap aspek. Nah, jadi pada kriteria sangat baik atau memperoleh skor 4 itu jika peserta didik memenuhi semua kriteria. Nah, diantaranya yaitu ada yang pertama, berani tampil di depan kelas, yang kedua, berani menjawab pertanyaan dari guru, dan yang ketiga, berani mengajukan diri menjadi contoh. Nah, apabila peserta didik itu hanya memenuhi 2 kriteria saja pada aspek percaya dirinya, misalnya hanya memenuhi kriteria berani tampil di depan kelas dan berani menjawab pertanyaan dari guru saja, maka di sini bisa kita memberikan nilai 3 atau aspek baik. Nah, sedangkan jika siswa hanya memenuhi 1 kriteria saja, yaitu misalnya hanya berani tampil di depan kelas saja, dan untuk aspek yang lainnya itu tidak bisa dipenuhi, maka guru akan bisa memberikan nilai cukup, yaitu dengan skor 2. Nah, untuk yang terakhir yaitu jika peserta didik itu belum memenuhi semua kriteria, salah satu kriteria pun tidak bisa dipenuhi, maka untuk skor yang diberikan oleh guru itu adalah skor 1, yang artinya kurang. Nah, yang kedua yaitu aspek sikap disiplin. Nah, untuk sikap disiplin ini adapun deskriptor atau indikator yang harus dicapainya, yaitu untuk indikator yang harus dicapai untuk memenuhi kriteria sangat baik atau skor 4 itu yang pertama, siswa masuk kelas tepat waktu, tertib mengikuti pembelajaran, dan dapat memisahkan antara belajar dan bermain. Nah, apabila peserta hanya memenuhi 2 kriteria saja, maka guru bisa memberikan nilai atau predikat baik saja, nilai dengan skor 3. Nah, dan jika siswa hanya memenuhi 1 kriteria saja, maka nilai yang bisa diberikan yaitu dengan skor 2, yang artinya cukup. Dan kemudian apabila peserta didik itu belum memenuhi kriteria, maka bisa diberikan skor 1, yang artinya kurang. Nah, dan untuk aspek tanggung jawab, di sini saya menyediakan sama seperti yang di atas, saya memberikan indikator yang harus dicapai oleh siswa dalam sikap ini, yaitu untuk memenuhi kriteria sangat baik atau skor 4, dengan catatan siswa itu mampu bekerja sama dalam kelompok, kemudian mengikuti kegiatan belajar dengan baik, dan mengakui kesalahan yang dilakukan. Nah, apabila peserta didik itu hanya memenuhi 2 kriteria saja, maka predikat yang bisa diberikan untuk menilai peserta didik tersebut ialah predikat baik dengan skor 3. Dan jika peserta didik itu hanya memenuhi 1 kriteria saja, maka guru bisa memberikan nilai dengan predikat cukup atau skor 2. Dan jika peserta didik belum memenuhi kriteria, satupun kriteria yang belum dipenuhi, maka guru bisa memberikannya dengan predikat kurang dengan skor 1. Nah, jadi keterangan untuk yang ada di kolom pertama ada SM, MB, MT, dan BT, yaitu keterangannya untuk SM itu sangat memuaskan, MB itu mulai berkembang, MT mulai terlihat, dan BT belum terlihat. Nah, berikut adapun format penilaian sikap. Nah, tadi sudah dijelaskan deskriptor atau rubriknya.
Nah, maka di sini ada format penilaian sikap. Di sini bisa dibuat dengan bentuk tabel seperti ini. Nah, di sini ada kolom nomor, ada kolom nama siswa, dan ada kriteria percaya diri, santun, dan tanggung jawab. Dan kemudian ada juga kolom nilai dan predikat. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu misalnya peserta didik nomor 1 itu hanya untuk kriteria percaya dirinya sudah memenuhi ketiga aspek tadi, maka di sini langsung saja dicentang seperti ini. Jadi dia mendapatkan skor 4. Nah, kemudian jika pada kriteria santunnya itu hanya memenuhi kriteria 2 kriteria, maka guru bisa langsung memberikan checklist pada nomor ketiga ini, yaitu yang artinya siswa tersebut mendapatkan skor 3 untuk penilaian sikap santunnya. Nah, kemudian untuk yang kriteria tanggung jawab, di sini jika siswa itu hanya memenuhi 1 kriteria saja, maka guru bisa langsung memberikan checklist pada skor nomor 2 ini. Nah, kemudian untuk skor penilaian atau hasil penilaiannya itu sama seperti dengan penilaian sikap, yaitu dengan membagi antara skor yang diperoleh oleh siswa dengan skor maksimal kemudian dikali dengan 100. Dan untuk predikatnya juga sama, predikat A itu dengan rentang nilai 86 hingga 100, predikat B rentang nilai 70 sampai 85, predikat C rentang nilai 60 sampai 69, dan untuk predikat D yaitu kurang dari 60. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang penilaian psikomotorik atau penilaian keterampilan. Nah, di sini adapun format penilaian keterampilan unjuk kerja. Nah, untuk format penilaiannya itu, di sini saya mengambil aspek yang dinilai itu yaitu menentukan perilaku berdasarkan nilai luhur sila Pancasila. Nah, di sini kan ada beberapa kolom di bawah aspek yang dinilai ini, ada kolom 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang artinya itu dimana untuk skor 1, peserta didik itu tidak dapat menentukan perilaku berdasarkan nilai luhur sila Pancasila. Sedangkan untuk skor 2, yaitu peserta didik hanya dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Dan untuk skor yang ketiga, skor 3, yaitu apabila peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila, namun kurang tepat. Dan untuk skor 4, di sini apabila peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila dengan tepat. Nah, adapun untuk skor penilaiannya itu sama dengan penskoran afektif dan juga kognitif, yaitu dengan membagi skor yang diperoleh oleh siswa dengan skor maksimal kemudian dikali dengan 100. Dan begitupun untuk predikatnya, predikat A itu apabila rentang nilainya yaitu 86 hingga 100, predikat B rentang nilai 70 hingga 85, predikat C itu rentang nilai 60 sampai 69, dan untuk predikat D yaitu kurang dari 60. Adapun sumber yang saya gunakan yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018, buku SD MI kelas 5 tema 1 Organ Hewan dan Manusia, Jakarta Pusat, Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud. Jadi di sini saya mengambil sumber dari buku guru dan buku siswa tema 5 kelas 5 tema 1. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penilaian ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.